Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Sakya Maharani Dewi dengan NIM belakang 074 bersama dengan rekan saya Dewi dengan NIM belakang 111 akan mempresentasikan mengenai anatomi batang dan anomali pada batang. Simak terus ya. Jadi yang pertama ada perkembangan ontogeni batang. Pucuk batang biasanya terdiri atas aksis, yakni epikotil yang berisi beberapa buku yang belum memanjang dan beberapa primordia. Posisi primordia pada ujung batang dipengaruhi oleh faktor dalam, yakni faktor yang mengendalikan penebaran potensi pertumbuhan dalam meristem pucuk. Kemudian terdapat 3 teori mengenai interaksi lokal dalam pucuk. 1. Teori ruang pertama yang tersedia atau First Available Space Theory. Menurut teori ini, primordia daun meningkat dalam ruang pertama yang mencapai lebar minimum dan jarak minimum di bawah pucuk batang. 2. Teori lahan daun atau lahan primordia atau leaf fields atau primordia fields theory. Menurut teori ini, primordia bersama dengan bagian meristem pucuk membentuk unit fisiologi. Primordia dibentuk pada tempat yang khas. 3. Teori pilin ganda daun atau multiple foliar helices theory. Menurut teori ini, sifat mitosis khusus dipindahkan secara akropetal yang berujung pada pusat pembentukan daun. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai batang primer. Nah, teman-teman bisa lihat bagian berikut ya. Jadi, batang primer berkembang dari protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Untuk susunan dan struktur jaringan primer batang, lebih jelasnya yakni pertama, batang itu dikelilingi oleh epidermis. Nah, kemudian di sebelah dalam epidermis terdapat korteks. Di luar korteks terdapat yang berbatasan dengan epidermis terdiri atas kolenkim atau serabut. Batas antara korteks dan stele adalah endodermis. Di sebelah dalam endodermis terdapat stele yang berisi sistem pembuluh. Sistem pembuluh ini terdiri atas silinder bercelah dan bagian tengahnya disebut dengan empulur. Terdapat 2 tipe jaringan pembuluh. Pertama ada phloem, biasanya terletak di bagian luar. 2 ada xilem, biasanya terdapat di bagian dalam. Nah, xilem dan phloem ini membentuk berkas pengangkut. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai tipe berkas pengangkut. Yang pertama ada tipe berkas pengangkut kolateral. Nah, di sini dibagi menjadi 2 nih. Ada kolateral tertutup dan kolateral terbuka. Kolateral tertutup itu apabila di antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium, tetapi terdapat parenkim penghubung. Nah, biasanya terdapat pada batang monokotil. Untuk kolateral terbuka, apabila di antara xilem dan phloem terdapat kambium dan bersifat dipleuris. Susunan dari luar ke dalam yakni ada phloem, kambium, lalu xilem. Biasanya terdapat pada batang dikotil. Bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau kolateral terbuka dia ada kambium, kalau kolateral tertutup dia ada parenkim penghubung. Tipe berkas pengangkut selanjutnya ada bikolateral. Nah, di sini terdiri atas 1 bagian phloem di sebelah luar dan 1 bagian phloem di sebelah dalam. Antara xilem dan phloem luar terdapat kambium dan antara xilem dan phloem dalam terdapat parenkim penghubung. Terdapat pada beberapa dikotil, misalnya pada Solanacea, Cucurbitacea, Asclepiadacea, Apocynaceae, Convolvulacea, dan Compositae. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar berikut ya. Tipe berkas pengangkut selanjutnya ada konsentris. Nah, di sini terdiri atas xilem yang dikelilingi oleh phloem atau sebaliknya. Apabila xilem dikelilingi oleh phloem, itu disebut konsentris amfikibral. Biasanya terdapat pada Pteridophyta. Kemudian, apabila phloem yang dikelilingi oleh xilem disebut konsentris amfifasal. Biasanya terdapat pada Monocotyledon. Misalnya pada Aloe arborescens, Dracena,
kordilin, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, perbedaan antara tipe amfifasal dan tipe amfikibral. Tipe berkas pengangkut selanjutnya ada radial. Nah, di sini terdiri atas silem dan flum yang tersusun berselang-seling menurut arah jari-jari. Susunan sewaktu ini itu terdapat pada akar, sewaktu silem dan flum masih dalam keadaan primer. Bisa dilihat di bagian berikut ya teman-teman. Antara silem dan flum, mereka berselang-seling. Pada sebagian besar monokotiledon dan sedikit dikotiledon, itu sistem pembuluh primer terdiri atas sejumlah besar berkas pengangkut yang tersebar tidak beraturan, sehingga tidak dapat dibedakan secara tegas batas antara korteks, silinder pembuluh, dan empulur. Sistem pembuluh yang dibicarakan tadi adalah jaringan primer yang terdiri atas protoksilem dan metaksilem serta protofilm dan metafilm. Jadi di sini ada 3 pembagian. Yang pertama ada endark, yakni apabila protoksilem terdapat di bagian dalam dari metaksilem dan diferensiasi metaksilem ke arah perifer seperti pada batang angiospermae. Kedua ada exarch, yakni apabila protoksilem terdapat di bagian luar dari metaksilem dan metaksilem berdiferensiasi secara sentripetal seperti pada akar angiospermae. 3. Ada mesarch, apabila diferensiasi metaksilem ke arah sentripetal dan sentrifugal dari protoksilem. Menurut jumlah jejak daun pada tiap ruas, ada yang disebut dengan unilakuna, trilakuna, dan multilakuna. Menurut Sinod 1914, ruas trilakuna adalah tipe primitif pada angiospermae. Menurut Bailey 1956, dalam proses vaskularisasi angiospermae dapat mengalami perubahan yang reversibel. Nah, dari kenyataan tersebut dapat diasumsikan nih bahwa ruas unilakuna dari ranalis tertentu adalah primitif dan tidak dapat berubah selama evolusinya. Kemudian pada dikotiledon tertentu misalnya Leguminosae dan Anacardiaceae, ruas unilakuna diturunkan dengan pengurangan dari satu ruas trilakuna. Kemudian pada dikotil yang lain misalnya seperti pada Epacridaceae dan Chloranthacea, ruas tril dan multilakunanya itu berasal dari ruas unilakuna. Nah, kemudian ada 2 tipe dasar susunan berkas pengangkut pada Gramineae. Yang pertama, berkas pengangkut itu tersusun dalam 2 lingkaran. Lingkaran luar tersusun dari berkas pengangkut yang kecil dan di sebelah dalam tersusun atas berkas pengangkut yang besar. 2. Berkas pengangkut tersebar di seluruh penampang melintang batang. Setiap berkas pengangkut dikelilingi oleh selubung sklerenchyme. Kemudian, empulur merupakan tubuh silindris dari jaringan di bagian tengah batang yang dikelilingi oleh jaringan pembuluh. Empulur terdiri atas jaringan yang agak seragam, terutama parenkim yang berdinding tebal dengan penebalan lignin. Selain itu, juga terdapat sklereid. Pada beberapa spesies terdapat struktur sekretori pada empulur, misalnya pada batang beberapa tumbuhan, misalnya Phytolacca americana. Empulurnya berongga. Kemudian kita akan membahas mengenai stele. Jadi konsepnya ini adalah filogeni struktur sistem pembuluh primer dalam sumbu tumbuhan. Disebut juga dengan silinder pusat atau silinder pembuluh, meskipun termasuk ke dalam parenkim, dikelilingi oleh korteks yang ditutupi oleh epidermis. Nah, bisa dilihat bagian ini ya teman-teman. Jadi stele itu dikelilingi oleh korteks yang kemudian ditutup oleh epidermis. Kemudian para ahli menggolongkan stele menjadi beberapa tipe. Nah, tipe pertama namanya protostele. Tipe ini merupakan tipe yang paling primitif. Kemudian jaringan pembuluh di bagian tengahnya itu terdiri atas silem yang dikelilingi oleh flum dan tanpa empulur. Terdiri dari haplostele, actinostele, plektostele, dan stele dengan empulur campuran.
Tipe pertama dari protostele yakni haplostele. Nah, ini merupakan tipe yang paling primitif atau sederhana. Silem bundar pada penampang melintang, kemudian dikelilingi oleh flum. Contohnya pada Selaginella. Dapat dilihat di gambar sampingnya ya teman-teman. Tipe kedua ada actinostele. Nah, di sini itu tipe silemnya itu tidak rata, melainkan berombak atau membentuk jari-jari dengan flum di antaranya. Contohnya ada pada tumbuhan Silotum dan Lycopodium. Tipe selanjutnya ada pleistostele. Nah, di sini silem itu terbagi menjadi bagian-bagian yang sejajar satu sama lain dengan flum. Terdapat di antaranya. Contohnya ada pada Lycopodium anotinum. Tipe terakhir dari protostele ada stele dengan empulur campuran. Nah, di sini silem itu bercampur dengan sel-sel parenkim empulur. Contohnya terdapat pada paku-pakuan primitif. Tipe selanjutnya ada pleistostele. Nah, di sini silem itu terbagi menjadi bagian-bagian yang sejajar satu sama lain dengan flum. Terdapat di antaranya. Contohnya ada pada Lycopodium anotinum. Tipe stele selanjutnya ada siphonostele. Nah, jadi siphonostele ini merupakan modifikasi dari protostele. Adanya empulur di bagian tengah yang terdiri atas sel-sel parenkim. Nah, di sini terdiri dari siphonostele ectoflum dan siphonostele amphiflum. Kedua ada siphonostele amphiflum. Nah, di sini flum itu terdapat di sebelah luar dan sebelah dalam dari silem. Dijumpai pada Adiantum dan Marsilea. Tipe stele selanjutnya ada solenostele. Nah, ini merupakan modifikasi dari siphonostele dengan adanya jendela daun. Nah, apa sih jendela daun itu? Jadi jendela daun itu merupakan bagian parenkimatis yang terdapat langsung di atas pembelokan berkas pengangkut yang menuju ke daun. Ini terdiri dari solenostele ectoflum dan solenostele amphiflum. Yang pertama ada solenostele amphiflum. Pada Pteropsida itu terdapat jendela daun yang overlap atau menyusuli satu sama lain, atau dictyostele. Memiliki struktur konsentris yang terdiri atas silem di bagian sentral, dikelilingi oleh flum atau berkas pengangkut amfikibral. Kedua ada solenostele ectoflum yang berkembang secara evolusioner menjadi eustele. Tipe stele selanjutnya ada eustele. Nah, ini terdiri atas berkas pengangkut kolateral atau bikolateral. Nah, ini merupakan juga modifikasi siphonostele di mana sistem vaskuler itu terdiri atas suatu lingkaran berkas-berkas pengangkut kolateral atau bikolateral, terletak di sebelah perifer. Tipe stele selanjutnya adalah stele polycyclus. Nah, jadi di tipe ini merupakan tipe yang paling rumit, tipe yang paling kompleks di antara paku-pakuan. Strukturnya adalah siphonostelik. Tiap stele berupa sistem vaskuler internal yang berhubungan dengan siphonostele yang lebih luar. Stele terdiri atas 2 atau lebih silinder terpusat dari jaringan pembuluh. Tipe selanjutnya ada ataktostele. Tipe stele yang berkas pengangkutnya tersebar seperti pada monocotyledon. Tipe stele yang terakhir yakni polystele, yaitu batang yang memiliki lebih dari satu stele. Pada sebagian besar tumbuhan hanya terdapat satu lingkaran endodermis yang membatasi stele dengan korteks. Pada kasus yang jarang terjadi, batang dan akar mempunyai lebih dari satu stele. Kondisi ini yang disebut dengan polystele. Nah, pada slide ini teman-teman bisa membandingkan ya antara tipe stele 1 dengan tipe stele yang lainnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batang sekunder. Baiklah teman-teman, jadi pertumbuhan sekunder batang merupakan hasil dari keaktifan kambium pembuluh yang membelah secara terus-menerus sehingga jumlahnya meningkat. Khas pada tumbuhan dikotil dan gimnospermi, terjadi pembentukan peridem dari velogen.
Kambium yang terdapat di antara xilem dan floem disebut pembuluh kambium intravaskuler. Sedangkan kambium yang terdapat di antara berkas pengakut disebut pembuluh atau kambium intervaskuler. Kambium mengadakan dilatasi. Nah, dilatasi tersebut yaitu pembelahan dengan cepat ke arah membujur dan menjari sehingga diameter batang menjadi lebih tebal. Ke arah dalam kambium membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar membentuk floem sekunder. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat gambar penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang tipe sel kambium. Baiklah teman-teman, jadi tipe sel kambium itu ada dua, yaitu satu, sel inisial menggelendong, yaitu selnya memanjang dan berujung runcing. Pada Sequoia sempervirens yang tua, panjang sel-sel ini mencapai 8,7 cm. 2. Sel inisial bersinar. Sel ini bentuknya hampir isodiametris. Kedua tipe lebih besar pada batang yang tua daripada batang yang muda. Nah, teman-teman, bisa dilihat gambar tersebut. Di situ ditunjukkan sel inisial menggelendong dan sel inisial bersinar atau menjari. Berdasarkan susunan sel menggelendong, kambium dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, kambium bertingkat atau berlapis. Letak sel inisial menggelendong tersusun dalam deretan mendatar sehingga ujungnya sama tinggi. Panjang sel inisial beragam antara 140 sampai 520 mm. 2. Kambium tidak bertingkat. Letak sel inisial menggelendong tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Ditemukan dengan panjang beragam antara 320 sampai 2300 mm. Hasil penebalan sekunder menyebabkan lingkaran silinder xilem meningkat. Kambium bertingkat membelah antiklin memanjang, sedangkan kambium tidak bertingkat, sel inisial menggelendong membelah miring, semu melintang, dan antiklin diikuti dengan pertumbuhan intrusif. Teman-teman, apakah pada tumbuhan monocotyledon tidak terjadi pertumbuhan sekunder? Pada tumbuhan monokotil tidak terdapat pertumbuhan sekunder. Antara xilem dan floem terdapat parenkim penghubung. Pada tumbuhan yang masih muda, titik tumbuh kecil tetapi semakin lama semakin meluas sehingga batang monokotil juga dapat membesar. Contohnya pada palem. Jadi, pembesaran batang tidak disebabkan oleh pertumbuhan sekunder, tetapi oleh melebarnya titik tumbuh. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang tipe batang. Batang konifer. Batang konifer mempunyai tipe berkas pengangkut konsentrasi amfikibral. Pada floem primer tidak terbentuk serabut pada bagian tepi dan tidak ditemukan adanya endodermis. Selama pertumbuhan sekunder, batas luar dari floem dapat dikenali dengan adanya jari-jari empulur. Terkadang, sel di luar floem berisi tanin. Sejak pembuluh awal, batang mengandung pembuluh resin pada korteks. Apabila batangnya membesar, pembuluh resin juga menjadi lebih luas. Baiklah teman-teman, selanjutnya batang dikotil berkayu. Pada kebanyakan dikotil yang berbentuk pohon, daerah antar pembuluh sempit, misalnya pada salik, prunus dan quercus, dan sangat sempit pada tilia. Pada spesies-spesies tersebut, jaringan sekunder membentuk silinder yang membentang terus, tidak diputus oleh jari-jari empulur. Di bawah epidermis terdapat selapis sel parenkim yang kemudian menjadi beberapa lapis kolenkim. Bisa dilihat teman-teman, di situ ada gambar penampang melintang batang pinus yang berumur 4 tahun. Pohon pinus merupakan salah satu tumbuhan dikotil berkayu. Oke, selanjutnya yaitu
batang dikotil tidak berkayu atau disebut dengan herbaceous. Pada batang phloem muda terdapat epidermis dan masih terdapat pada awal pertumbuhan sekunder. Pada batang tua akan terbentuk peridem dan lentisel, satu atau dua lapisan korteks di bawah epidermis berisi kloroplas. Lapisan ini diikuti oleh 2 atau 3 lapisan kolenkim dan parenkim dengan sel getah. Phloem primer berisi serabut dengan korteks serabut atau serabut protofloem. Nah, teman-teman, di sini ada gambar penampang melintang batang kukurbita. Kukurbita tersebut merupakan contoh batang dikotil yang tidak berkayu atau herbaceous. Oke, di dalam phloem sekunder juga terdapat serabut, tetapi tidak pada metafloem. Kambium pembuluh memisahkan phloem dengan xilem sekunder dengan membentuk silinder yang padat. Ampulur terdiri atas sel parenkim yang berisi sel getah. Tepung dan kristal sering terdapat dalam ampulur maupun korteks. Berkas pengangkut pada batang menerna biasanya kolateral. Kambium terdapat di antara phloem luar dengan xilem sehingga pertumbuhan sekunder hanya terjadi di daerah antara phloem luar dan xilem saja. Korteks terdiri atas parenkim dan kolenkim. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu batang dikotil merambat. Pada Aristolochia, jaringan pembuluh primer tersusun secara kolateral. Jaringan primer terdiri atas epidermis, korteks yang terdiri atas parenkim dan kolenkim yang mengandung klorofil, dan silinder pusat atau stele yang terdiri atas serabut yang banyak mengandung tepung sel yang dibentuk pada akhir masa pertumbuhan relatif lebih kecil. Phloem sekunder tidak berserabut. Apabila diameter batang membesar, setiap berkas pengangkut juga membesar ke arah luar atau ke arah tepi. Pada beberapa spesies, beberapa sel parenkim berubah menjadi sel batu. Peridem membentuk sel kolenkim di bawah epidermis. Kukurbita mempunyai berkas pengangkut bikolateral, epidermis uniseriat, dan di bawahnya terdapat kolenkim dan klorenkim. Klorenkim terdapat di bawah epidermis yang mempunyai stomata. Epidermis mengandung tepung. Ciri khas batang dikotil merambat adalah terdapatnya sklerenkim di luar berkas pengangkut. Kelas selanjutnya yaitu batang dikotil dengan pertumbuhan sekunder yang menyimpang. Pertumbuhan sekunder yang menyimpang digunakan untuk menunjukkan bentuk keaktifan kambium yang menyimpang dari kebiasaan, yang ditemukan pada konifer dan tumbuhan dikotil berkayu dari daerah beriklim sedang. Pada beberapa tumbuhan dengan pertumbuhan menyimpang, kambium pembuluh terdapat pada kedudukan normal. Namun, tubuh sekunder menunjukkan penyebaran xilem dan phloem yang tidak biasa. Pada Leptadenia, Strychnos, dan Thunbergia, phloem dibentuk tidak hanya ke arah luar, tetapi juga ke arah dalam sehingga phloem sekunder terdapat di dalam xilem sekunder. Baiklah, selanjutnya yaitu batang monocotyledon. Pada umumnya, monokotil tidak mempunyai pertumbuhan sekunder dari kambium pembuluh, tetapi batangnya dapat berkembang menjadi tebal, misalnya pada Palmae. Penebalan ini berasal dari pembelahan dan pembesaran sel parenkim dasar. Namun, ada tumbuhan monokotil yang mempunyai kambium sehingga mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pada Liliflorae berkayu. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang penyesuaian batang pada berbagai habitat. Tumbuhan gurun pasir atau xerophyte. Tumbuhan ini hidup pada daerah yang kekurangan air. Contohnya yaitu kurma dan kaktus.
Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Lapisan kutikulanya tebal untuk mengurangi penguapan. Berakar serabut yang sangat panjang untuk mencari air dan hara mineral di dalam tanah. Kloroplas hanya pada bagian tepi sel, bagian tengah berisi air. Terdapat empulur, korteks, dan epidermis yang tebal. Contohnya pada tumbuhan Retama raitam. Teman-teman, berikut adalah contoh tumbuhan xerofit. Teman-teman, selanjutnya yaitu tumbuhan garam. Tumbuhan garam merupakan tumbuhan yang tumbuh di tempat bergaram. Memiliki struktur korteks yang lebih sederhana. Epidermis terdiri atas satu lapisan sel dan berdinding tipis. Jaringan fotosintesis berisi sel palisade yang besar dan menyimpan air seperti sel parenkim korteks di bagian dalam. Tumbuhan ini memiliki empulur yang sempit. Adapun bentuk adaptasinya adalah memiliki jaringan aerenkim dengan ruang antar sel yang besar dan jaringan pembuluh tersebar. Flora mangrove menyerap air tetapi mencegah masuknya garam melalui saringan ultrafilter yang terdapat pada akar. Teman-teman, berikut adalah contoh tumbuhan garam. Baiklah, selanjutnya yaitu tumbuhan akuatik atau hidrofit. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang hidupnya berada di dalam air. Adaptasi strukturalnya terkait dengan kandungan air yang tinggi dan kekurangan ketersediaan oksigen. Dikategorikan dalam 3 hal, yaitu tumbuhan melayang, tumbuhan terapung, tumbuhan tenggelam. Daun dan batang di bawah permukaan air banyak mengandung kloroplas, tetapi kutikulanya berkurang. Kloroplas juga terdapat pada sel epidermis, terutama pada habitat yang agak gelap. Kloroplas dalam epidermis lebih banyak daripada di jaringan bagian dalam. Korteks dan mesofil terutama berfungsi sebagai jaringan penyimpan tepung dan lemak. Tumbuhan hidrofit di bawah air tidak mempunyai stomata pada epidermisnya. Teman-teman, selanjutnya ada gambar tumbuhan kiambang dan tumbuhan teratai. Tumbuhan kiambang dan tumbuhan teratai merupakan contoh tumbuhan akuatik. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang anomali pada batang. Kebanyakan tumbuhan memiliki struktur setele yang normal, tetapi beberapa tumbuhan mempunyai struktur yang menyimpang. Anomali batang adalah penyimpangan struktur pada batang. Pada umumnya ditemukan pada angiospermi dan beberapa ditemukan pada batang dikotil. Anomali batang berasal dari peristiwa seperti berikut. 1. Pertumbuhan sekunder yang tidak normal pada tumbuhan dikotil. A. Posisi kambium yang abnormal. Pada Sarjania ichthyoctoma, kambium aslinya muncul dalam beberapa pita yang terpisah, masing-masing mengelilingi bagian-bagian xilem dan floem primer. Tipe batang ini tampak terbentuk dari beberapa batang yang melebur. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di situ ada gambar posisi kambium yang abnormal, yaitu pada tumbuhan Sarjania ichthyoctoma. Selanjutnya yaitu B. Aktivitas abnormal dari kambium yang normal pada Aristolochia atau tumbuhan liana. Beberapa segmen hanya menghasilkan sel-sel parenkim baik ke arah sisi luar maupun ke arah dalam, sehingga dihasilkan parenkim seperti jejari. Xilem terlihat seperti bercelah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, berikut adalah gambar Aristolochia yang memperlihatkan kelakuan abnormal pada kambium normal. C. Pembentukan kambium aksesoris dan aktivitasnya.
Pada tanaman Berhavia sp, beberapa kambium muncul berturut-turut dengan arah sentrifugal. Timbul lingkaran-lingkaran berkas vaskular konsentris yang terbenam dalam jaringan penghubung. Baik teman-teman, bisa dilihat ya gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan penampang melintang batang Berhavia. D. Kambium ekstrastellar atau di luar stele. Pada batang Amaranthus sp, kambium di luar stele akan menghasilkan berkas vaskuler sekunder dan jaringan konjungtif parenkim yang intervaskular. Floem di antara silem pada Asorus sp, floem intersilar selalu sekunder dan terdapat sebagai pulau-pulau yang tenggelam di dalam silem sekunder. Dilihat gambar di samping ya teman-teman. Gambar itu menunjukkan kambium ekstrastellar atau di luar stele pada batang Amaranthus sp. Selanjutnya ada gambar floem di antara silem pada Asorus sp. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh anomali pada batang, yaitu 1. Tak adanya trakea pada silem. 2. Adanya berkas pengangkut tersebar pada tumbuhan nikotil. 3. Adanya berkas floem dan silem yang eksklusif atau menyendiri. 4. Adanya berkas pengangkut medular. Yang nomor 5 yaitu adanya berkas pengangkut korteks. 6. Adanya floem intraksilar. 7. Berkas pengangkut tersusun seperti lingkaran pada tumbuhan monokotil. Dan terakhir, pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monokotil. Teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.